Ya, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperdengarkan lagi satu percakapan antara saya dengan Ibu Jamalia ya, yang menuduh bahwa orang Kristen penyembah berhala. Kiranya menjadi berkat. Sorry, orang Yahudi sampai sekarang masih menanti-nanti kedatangan anak manusia itu, kedatangan Mesias itu. Yang mereka menjadi masalah dengan orang Yahudi, mereka hanya menolak bahwa Yesuslah penggenapannya. Mereka sampai sekarang masih menunggu-nunggu nubuat dari nabi-nabi itu. Mereka masih menunggu-nunggu, padahal yang mereka tunggu itu sudah bahkan naik ke sorga. Itu yang tidak kamu ketahui, Mister Ajis. Memang iya, Yesus mengatakan penghakimanku adil atas izin dari Bapa. Tetapi Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah memberikan penghakimannya itu seluruhnya kepada anak. Oke? Apa yang dilakukan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Apa yang diperbuat Bapa itulah yang diperbuat anak. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, itu dia. Aku dan Bapa adalah satu. Kuasa ilahi itu ada pada diri Yesus yang manusia, ada pada diri Elohim yang Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu telah datang menjadi manusia. Itu maksudnya, oke? Tuduhanmu itu nggak ada, ya, nggak akan masuk kepada kita-kita. Karena apa yang kamu katakan itu semuanya hoax. Pak Zul itu punya keluarga, punya anak, punya istri, ya kan? Rumah tangganya adem-adem aja. Jadi kalau kamu ya cerita seperti ini ya bagi kami itu nggak ada ininya gitu kan. Itu kan semua yang kalian katakan itu semuanya hoax berdasarkan teman-teman kalian yang sesama menggunakan atau mengamalkan Filipi 1:18. Jadi tidak ada benarnya. Siapa sih yang nggak tahu Pak Zul? Ya kan? Cuman orang-orang macam kalian ini si penyesat-penyesat ini yang suka nebar hoax, terutama kamu, ular bludak. Iya, sorry ketiduran, ngantuk, ngantuk banget ketiduran aku. Apa sih bunya Jamalia? Apa sih Bu Jamalia? Aduh nyangkal aja kapan sih Bu mau tobatnya Bu? Terima Yesus sudah Bu, masuk sorga Bu. Daripada kayak gini nyembah siapa coba? Siapa sih yang Ibu sembah itu? Ada juga enggak? Ya ilah, halusinasi doang Bu, Bu. Ayo Bu, tobat Bu, terima Yesus Bu, biar Ibu masuk sorga Ibu, biar biar selamat Bu, terlepas dari kutukan api neraka Bu. Ayo Bu, mari Bu, mari Bu, mari Bu. Seharusnya kalian itu yang bertanya kepada diri kalian, apakah ada jaminan dari Tuhan kalau yang menyembah kepada anak manusia itu masuk ke dalam surga? Silahkan, kamu bawa dalilnya ke sini. Saya tunggu. Justru jaminan dari Tuhan kami itu iya pasti. Yang menjamin itu sudah naik ke sorga. Yang menjamin itu pernah datang ke dunia. Yang menjamin itu melakukannya. Membuktikannya. Oke, dia membuktikannya. Dia menubuatkannya. Dia telah melakukannya. Dia mencatatnya dalam sejarah. Dan semua persyaratan untuk menyatakan bahwa pernyataannya, janjinya itu iya, tepat, dan amin. Telah dilakukan. Telah ada buktinya. Oke, telah tercatat. Enggak kayak di ibu, apa sih Bu yang ibu kejar Bu? Mari aku tanya Bu, apa sih Bu yang ibu kejar? Sampai sekarang ibu tidak bisa menunjukkan Tuhan ibu itu siapa sih gitu loh. Allah ibu itu siapa sih? Ibu nggak tahu kan bagaimana dia, apa dia, dan bagaimana mengatakan dia maha kasih, tapi apa kasihnya? Mengatakan dia maha kuasa, apa kuasanya? Mengatakan dia maha ada, apa adanya? Nggak ada satupun pernyataannya itu yang terbukti Bu. Semua kan cuma omong doang, Bu. Katanya, katanya, katanya. Itu kan berawal dari ketika Muhammad mengaku bahwa dia dapat wahyu. Sampai dia meninggal, dia tetap mengatakan dia dapat wahyu. Tapi wahyunya mana, Bu? Enggak sama loh, Bu, dengan Tuhan saya, Bu. Tuhan saya itu penuh dengan pembuktian, Bu. Penuh dengan konfirmasi yang jelas. Tuhannya Ibu cuma katanya, 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 katanya. Yang beginian yang Ibu belain terus-terus. Ya ampun. Mana dikatakan? Ya, di mana ayatnya dikatakan kalian itu Kristen itu penyembah ya kepada Yesus selamat dan masuk surga? Di mana jaminannya? Sampai saat ini tidak ada satupun di dalam Bible kalian bahwa Kristen itu punya jaminan dan masuk surga. Buktikan dong. Kalau kamu merasa selamat, ya kan? Merasa apa yang kamu lakukan ini benar menurut pengajaran para nabi, silahkan buktikan. Di mana dalilnya Kristen itu masuk surga? Simpel pertanyaanku, nggak kemana-mana.
Masa ibu bilang kami penyembah berhala, Bu? Berhala itu apa sih, Bu? Ibu nggak tahu artinya berhala. Berhala itu kan menyembah apa yang ada objeknya, Bu. Yang zat, Bu. Yang ada, yang kelihatan. Yang bisa dijamah, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa diputar-putar. Ada objeknya, seperti batu, seperti gunung, seperti pohon. Diputar-putar, disembah-sembah, disembah sujud, ditangis-tangisin. Untuk datang kepada penyembahan berhala itu ya cuci kaki, cuci tangan, pakai seragam, pakaian gitu loh. Lalu orang-orang yang penyembah pagan itu, Bu, mereka tuh memasukkan ritual seks ke dalam peribadatan mereka. Ibu baca deh apa itu ciri-ciri orang penyembah berhala, ya kan? Ibu kan ada itu ritual seks, ada sunnah rasul, ada sorganya juga, sorga yang sorga seks gitu loh. Puasa ya, makan puasa Senin Kemis, puasa tidak makan ya, pantang makan ini, pantang makan itu, berkiblat. Nah, itu kan semua kan ritual-ritual orang penyembah berhala, Bu. Kalau Ibu pergi ke dukun, semuanya ada itu, Bu. Dukun bilang kamu jangan ngadep sini, jangan ngadep ke kain jemuran ya kan. Kamu puasa Senin Kemis nih, kamu baca nih mantra-mantranya nih, gitu kan? Terus nih, kamu pegang nih bendanya nih, kamu sujud di sini ya, gitu. Gitu yang namanya berhala. Sedangkan satu pun dalam ritual-ritual penyembahan berhala itu nggak ada satu pun yang kami miliki, Bu. Kami tidak berkiblat, kami nggak cuci kaki, cuci tangan, kami nggak puasa Senin Kemis, kami nggak baca-baca mantra, kagak ada, Bu. Nah, sekarang kan sudah bangun, ya kan? Sekarang saya sertakan dalilnya. Di Lukas 22, kalau nggak salah di ayat yang ke-9 apa 40 ya. Yesus itu kan berdoa kepada Allah. 36, 39 apa 40 saya lupa. Berdoa kepada Allah, Bu Uti. Di Matius 11 ayat 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, ya kan? Itu ada dalilnya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah, jika Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, Yesus ini Tuhan di mana? Nah, ini silakan Ibu jawab ya. Sertakan dalilnya, Bu. Silakan. Kalau ada gimana? Hah? Kalau ada hadisnya gimana? Ayo, kalau ada dalilnya gimana? Kamu yang lantur aja. Kamu buktikan saja lah kalau Kristen itu selamat. Gitu aja kok repot. Di mana jaminan Yesus menyatakan Kristen itu masuk surga? Halo Ibu Tiwamena, selamat sore, jumpa lagi di sore hari ini. Bagaimana pertanyaan saya kemarin, kita lanjut. Adakah Tuhanmu merestui agama Kristen di ASEAN? Adakah Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di ASEAN? Ataupun Tuhan Yesusmu melarang membawa agama Kristen di ASEAN? Bagaimana itu? Adakah? Adakah Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di ASEAN? Tolong. Ayubi, kamu menyeleweng, kamu seleweng. Yesus tidak berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Bapa, oke? Jangan seleweng. Tidak ada penulisan yang mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhannya. Maaf ya, kamu seleweng. Fitnahan basi, ya. Coba sekarang kamu jelaskan, ya. Pertama kali wanita haid menurut Kristen itu seperti apa? Ya, sertakan dalil. Ingat, sertakan dalil. Ayo silakan. Sudah jelas Anda ini melakukan ritual menurut pengajaran manusia. Apa yang kalian lakukan selama ini itu sama juga Anda menjadi penyembah berhala. Karena apa? Karena Anda telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi Yesus itu adalah berhala yang berwujud manusia. Jadi kamu mau ngomong apa? Adakah keselamatan bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala?
Adakah keselamatan bagi orang-orang yang tidak melakukan sabdanya Yesus? Sedangkan dia sendiri adalah nabi. Barang siapa yang mendengarkannya itu sama juga, ya, dia mendengarkan perintah Allah. Bukankah dia jalan untuk menuju kepada Sang Bapa? Bagaimana kalian bisa dikatakan kalian ini selamat kalau apa yang kalian imani saat ini atau kalian lakukan menurut pengajaran manusia? Ayo, jawab. Ada tidak jaminan itu? Ibu Jamalia, yang namanya agama berhala itu mereka melakukan ritual penyembelihan hewan-hewan, penyembelihan mempersembahkan darah. Oke, mereka melakukan acara putar-putar dalam satu objek, mereka putar-putar, mereka berkiblat, oke, mereka puasa, mereka apalagi, ya itu dia, itu semua ajaran-ajaran berhala itu, ritual-ritual penyembahan berhala itu tidak ada pada tempat kami, bahkan berkiblat pun tidak ada, oke. Lalu kenapa kamu mengatakan kami yang berhala? Kamu tidak, sedangkan semua ritual penyembahan berhala itu ada di tempat dirimu. Penyembah berhala, Ibu. Bagaimana Ibu bilang? Apa kriteria penyembah berhala? Bagaimana ritual penyembah berhala itu, Bu? Berhala itu kan menyembah objek, Bu. Emang Ibu nggak pernah nonton orang nyembah-nyembah berhala? Ada batu gede itu, disembah-sembah kan, diputar-putar, disembah sujud. Nah, itu berhala kan, Bu? Emang Ibu nggak pernah lihat orang kalau di dalam penyembahan berhala itu mereka potong-potong hewan, potong-potong korban gitu, darahnya diambil gitu. Lalu ada mantra-mantra, baca-baca mantra gitu. Simsalabim ya, ayat-ayat sucinya dibaca-baca bagai mantra gitu kan. Penyembahannya kan pakai pakaian gitu. Nanti aku unjuk deh Bu cara penyembahan berhala yang benar-benar jelas gitu loh. Pakai pakaian penyembahan, muter-muter, nangis-nangis di satu objek. Objeknya itu diputar-putar kan Bu. Dikiblat kan Bu. Lalu mereka berpuasa sebelum masuk ke dalam acara penyembahan itu mereka berpuasa, mereka cuci kaki, cuci tangan. Kan ada semua di Ibu. Mau Ibu saya liatin Ibu cara penyembahan berhala. Ada semua. Lah di kami Ibu bilang berhalanya gimana? Apanya yang berhala, Bu? Nggak ada. Nggak ada dari situ yang kami lakukan, Bu. Kami tidak berkiblat. Kami tidak potong-potong hewan setahun sekali. Ambil darah tercurah setahun itu kagak ada, Bu. Kami tidak puasa-puasa, tidak pantang ini, tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, tidak berkiblat, tidak putar-putar. Mana ada kami kayak gitu, Bu? Bagaimana sih, Bu nih? Itu namanya buruk muka, cermin dibelah. Yang ada di Ibu, di orang lain disangka-sangka. Aduh! Terserah Ibu Uti sajalah mau mengartikan kayak gimana ya. Nah sekarang saya ulang dan sekarang akan saya bacakan ayatnya. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yang berkata siapa, Bu? Yesus. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan saya ulang. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya ulang, Bu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ingat, di sini Yesus berkata, Yesus bersyukur kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Ingat, Tuhan langit dan bumi itu bukan Yesus, tapi Bapaknya. Ya, Bapaknya itu bukan manusia. Bapaknya itu tidak terlihat. Bapaknya itu suaranya tidak terdengar. Bapaknya itu tidak pernah mati. Ya kan? Nah, sekarang langsung kepada intinya saja. Jika Yesus bersyukur kepada Bapa selaku Tuhan langit dan bumi, pertanyaannya adalah Yesus Tuhan di mana? Silakan dijawab. Jadi kalian itu ya tidak merasa berdosa, ya tidak merasa kalian melakukan sebuah kesyirikan jika kalian menumbalkan manusia.
menumbalkan utusan Tuhan, ya, yang kalian salib, dan dia mati mengenaskan jam 3 sore, dan dia dijadikan terkutuk tergantung di tiang salib sesuai dengan Galatia 13. Begitu maksudmu? Jadi apakah yang kalian lakukan itu adalah benar? Apakah yang kalian lakukan itu selama ini merupakan ajaran para nabi? Nabi siapa yang mengajarkan itu, saya tanya. Oke lah, kamu nggak mau dikatakan kamu itu pemuja berhala. Ya, tapi apakah layak manusia dijadikan tumbal, ya kan? Dijadikan tumbal untuk menebus dosa kalian dan menjadikannya terkutuk tergantung di tiang salib sesuai dengan Galatia 3:13. Apakah seperti itu yang dikatakan itu ajaran wajar begitu? Ya, penebusan dosa dengan darah dengan menumbalkan manusia itu adalah ajaran yang wajar menurut siapa, saya tanya? Adakah nabi yang menyatakan seperti itu? Terutama nabi-nabi Israel? Lah, wajar sih, Bu. Kalau binatang itu disembelih wajar. Yang nggak wajar itu kalau menjadikan manusia sebagai tumbal. Contoh, agamanya Ibu menjadikan manusia sebagai tumbal dengan alasan penebusan dosa. Itu ajaran iblis, Bu. Paham nggak? Apa yang kalian lakukan selama ini itu jelas pagan, ya kan? Termasuk penebusan dosa dengan darah, ya kan? Itu juga termasuk pagan. Mempercayai Tuhan yang kelihatan itu jelas pagan. Dan apakah itu bukan berhala, saya tanya? Coba, apakah itu pengajaran para nabi-nabi terdahulu, terutama yang diajarkan oleh Yesus? Kembali lagi, saya tanya. Kembali lagi kepada pengajaran para nabi. Apakah orang yang benar itu yang dikatakan di sini orang yang benar itu tidak mengikuti ajaran para nabi itu bisa dikatakan benar dalam artian dia beribadah, beragama dan beriman? Ayolah, berpikir sedikit. Yesus itu bukan berhala menurutmu. Jadi Yesus itu bukan berhala menurutmu. Terus di rumah ibadatmu, ya, itu patung-patung banyak berseliweran itu bagaimana? Apakah itu tidak termaksud atau tidak termaktub bahwa kalian ini menyembah kepada berhala? Anda baca lagi lah kitab Perjanjian Lama. Ciri-cirinya kan dikatakan siapa yang menyembah berhala. Iya atau tidak? Atau perlu saya kutip dalilnya? Maaf ya Bu, kami tidak ada patung di gereja saya. Ya, di gereja saya tidak ada patung. Saya tidak pernah menyentuh-nyentuh patung dan ada patung dalam gereja saya. Ya, mungkin itu di gereja yang lain ya. Maaf. Jadi Ibu salah sasaran. Nah, sekarang Ibu mengatakan apakah Yesus itu adalah berhala? Sekarang saya mau tunjukkan, Bu, berhala apa, Bu? Apa, Ibu? Apa berhalanya, Bu? Ketika dia sudah naik ke sorga dan akan datang lagi untuk melempar Ibu ke neraka. Dia sudah di sorga loh, Bu. Ketika dia naik ke sorga, malaikat turun dan mengatakan bahwa Yesus yang Ibu bilang berhala itu akan datang lagi untuk melempar Ibu ke neraka. Apanya yang berhala, Bu? Ibu mengatakan bahwa kami menyembah manusia gitu. Manusia mana yang kami sembah, Bu? Itu naik ke sorga dia itu, Bu. Tidak ada di bumi ini yang tidak ada jasadnya tuh selain daripada Yesus sendiri. Masa yang kayak gitu Ibu bilang cuma manusia? Aduh, Ibu ini nalar Bu ya, pakai otakmu yang sehat, nalarmu yang bersih, hati nurani yang jernih. Sekarang kalau Ibu mengatakan kami menyembah manusia, manusia mana yang kami sembah, Bu? Manusia yang naik ke sorga, manusia yang di dalam tangannya lah itu nasib akhirat Ibu. Bagaimana sih, Bu? Cornelius KC ini hanya klaim-klaim sendiri. Kamu jangan banyak omong, ya. Kamu sebutkan saja dalilnya di mana orang Islam itu menyembah kepada batu. Satu. Kalau kamu cuma menuduh seperti itu, nggak punya dalil dari dulu beberapa tahun yang lalu, udah puas saya itu, ya, dengan Kris yang macam kamu ini tipenya. Tapi satu pun dalil tidak ada. Tapi kalau kamu menjadi penyembah manusia, saya bisa buktikan kalau kamu ini Avodazara. Bagaimana? Kamu terima nggak kalau kamu itu penyembah manusia, penyembah anak Maria, yang jelas punya suku, punya ibu, punya silsilah? Bu, nggak perlu pakai dalil, Bu. Kalau dibilang putar-putarin batu, Bu, itu terlihat, Bu, di TV-TV di mana-mana, Bu, ada gambarnya, Bu. Udah nggak pakai dalil-dalil lagi tuh, Bu, ya. Nggak pakai dalil. Coba kau baca lagi. Kamu jangan banyak omong, ya.
Aku bersyukur, kan aku minta Pak Al-Ayubi, aku kan minta sama Pak Al-Ayubi. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Mana ayatnya yang mengatakan aku bersyukur padamu Bapa, ya Tuhanku dan Allahku, engkaulah Tuhanku, akulah umatmu. Mana ayatnya? Ya, ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu bukan berkata Bapa itu adalah Tuhanku. Maaf, aku minta ayatnya, tunjukkan. Dan ketika itu juga Pak Al-Ayubi harus tunjukkan kepada diriku, mana ayatnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana ayatnya? Oke. Kalau cuma ayat aku juga tahu, tetapi kalau pembuktiannya, mana ayatnya yang membuktikan bahwa dialah yang menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama itu loh, itu loh Al-Ayubi. Kapan saya nggak menggunakan dalar? Ya, kapan saya nggak menggunakan nalar? Ya kan? Apakah Tuhan dilahirkan dan terus mati? Ya, jam 3 sudah mengenaskan, itu kamu layak kau sembah menjadi Tuhan? Seharusnya kau menyadari diri, Pak Kacek. Ya, kalau di dalam iman. Maaf, ketika kamu mengatakan jika kami menumbalkan manusia, manusia siapa yang kami tumbalkan? Manusia siapa yang kami tumbalkan? Maaf, ketika kamu mengatakan apakah kami tidak merasa berdosa? Bagaimana kamu mengatakan kami merasa berdosa sedangkan dialah yang menghapus dosa kami? Sedangkan hukum alam, hukum Tuhan Yesus itu, hukum Tuhan itu bahwa tidak ada dosa yang bisa dihapus tanpa penumpahan darah, tanpa pengampunan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan, tanpa penebusan, tanpa penyelamatan, tanpa karya Allah itu tidak ada pembebasan manusia dari dosa. Bagaimana ente mengatakan bahwa kami berdosa? Oh tidak, justru yang berdosa itu adalah orang yang mengagung-agungkan manusia, yang mengkultuskan manusia bagai Tuhan, sama derajatnya dengan Tuhannya. Ketika nabinya itu, orangnya itu digambarkan, gambarnya langsung dipotong lehernya gitu kan, kepotong lehernya. Karena apa? Karena begitu agung nama manusia itu, nama yang mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Beda Ibu, nggak sama seperti itu Bu, tidak sama. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang datang menyatakan diri, menyelamatkan umatnya dan membebaskan umatnya dari dosanya. Bukan Tuhan yang kalian sembah, manusia yang kalian sembah, kalian puja-puja lalu minta diselamatkan, mendoakan, menyuruh umatnya untuk mendoakan dia satu-satunya untuk selamat. Lah kalian itu bagaimana? Apa nasib akhirat kalian itu bagaimana? Ayo. Nah, ini saya bacakan juga ya Bu ya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22, saya baca dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, maksudnya ia Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, lalu ia berlutut dan berdoa. Ia siapa? Ia Yesus. Dia Yesus maksudnya yang berlutut dan berdoa. Katanya di ayat yang ke-42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ya, ingat, bukan kehendak Yesus tapi kehendak Bapaknya yang terjadi. Artinya Yesus tidak memiliki kehendak, ya, melainkan Yesus adalah manusia yang didikte oleh Bapaknya. Seperti itu Bu Uti. Di ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ingat Bu, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya Yesus tidak memiliki kekuatan, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, Bu. Di ayat yang ke-44,
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Lihat, di sini Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapaknya. Bapaknya itu siapa? Bukan manusia. Tidak terlihat, suaranya tidak terdengar, tidak dilahirkan, tidak pernah mati, tidak berubah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ingat, Putih, jangan bilang siapa-siapa rahasia ya. Ajaran Kristen itu, Tuhan memberhalakan diri jadi manusia. Tapi jangan bilang siapa-siapa rahasia ya. Oh, jadi kamu mau menolak ya bahwa Yesus itu tersalib dan dia itu adalah terkutuk tergantung di tiang salib sesuai Galatia 3:13. Oh, jadi itu bukan penembalan maksud kamu. Itu hal-hal yang wajar gitu. Manusia berdosa, Tuhan yang menebus. Manusia yang berdosa, ya terus Yesus yang kalian apa? Yang kalian salib. Itu maksudmu hal yang biasa? Jadi utusan Tuhan ya hanya untuk dihinakan sedemikian hina sesuai dengan Galatia 3:13. Wow. Anda bisa sehat nggak berpikir? Yesus mati di kayu salib itu bukan hal yang biasa, Bu, tetapi karena besar kasihnya, dia menunjukkan perkataannya, dia membuktikan perkataannya bahwa dia mengasihi umatnya, dia mengasihi anaknya. Tuhan kami itu adalah Bapa kami, Bu, bukan majikan kami, dan kami ini bukan hambanya. Kami ini anaknya, dan Tuhan kami itu adalah Bapa kami. Ketika kami mau mati masuk jurang, dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami, karena dia mengasihi kami, Bu. Jadi itu adalah merupakan perbuatan yang besar, bukan perbuatan kecil-kecil, Bu. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah karya ketuhanan dan bukti bahwa dia mengasihi kami. Bukan cuma hoaks seperti Tuhan Ibu yang mengatakan bahwa Tuhan Ibu maha pengasih, maha penyayang. Tetapi Ibu yang masuk jurang akan dilempar ke neraka. Tuhan Ibu diam-diam saja. Tidak ada bukti kasihnya, tidak ada bukti sayangnya. Dia hanya menyuruh ibu cari selamat sendiri dan tugasnya cuma nimbang-nimbang. Gede timbangannya itu loh, Bu. Dia punya timbangan ada berapa kardus itu, Bu. Nah, justru itu adalah klaim gitu loh. Ketika mengatakan orang muslim itu menyembah batu, seharusnya ya ditunjukkan saja buktinya atau referensinya mana gitu. Terus dari mana? Dari keterangan di Al-Qur'an yang mana? Sembahlah batu karena Allah itu adalah batu. Umpamanya kan seperti itu gitu loh. Nah, sekarang apa hubungannya dengan mereka itu berhaji? Yang memang haji itu adalah sebagian daripada rukun Islam ya. Gitu loh. Dan lalu tidak sedikit orang haji itu yang tidak bisa menyentuh Ka'bah. Lalu apakah mereka tidak sah gitu? Apakah mereka itu juga tidak menyembah Allah gitu? Nah, kalau bicara tentang bait Allah gitu loh ya. Bahkan di dalam kitab Bible sendiri itu di dalam Mazmur 18 ayat 6, Daud sendiri itu berseru kepada Tuhan, ya kan? Dia berteriak minta tolong. Lalu dia mengatakan apa? Ia mendengar suaraku dari baitnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan permohonan tolongnya itu oleh Daud itu ketika dia di depan bait Allah itu adalah Allah itu di situ atau Allah itu adalah bait itu sendiri. Nah, jadi kamu seharusnya itu pertanyakan dulu kepada Bible-mu gitu loh. Dan pesan saya tentunya ketika kamu mengatakan orang muslim menyembah batu, ya itu kamu harus buktikan di dalam ayatnya. Nah, sementara saya itu buktikan kepada kamu tentang apa itu bait Allah. Dan apakah bait Allah itu adalah Allah itu? Nah, itu kamu harus tanyakan kepada Mazmur, ya kepada Daud. Karena itu terdapat dalam Mazmur 18 ayat 6. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 6. Yaitu Daud itu berseru kepada Tuhan itu di baitnya, di depan bait suci. Kan seperti itu. Nah, lalu ketika Daud ini mengatakan bahwa ia mendengar suaraku dari baitnya, apakah Allah itu di situ atau Allah itu adalah bait itu? Nah, tolong silakan dijawab. Ayah nggak peduli. Selama kamu itu tetap menjadi Kristen, selama itulah kamu pemuja manusia, penyembah manusia, pemuja idolatry. Ya, penyembah idolatry. Selama itulah kamu afadazara. Ya,
Paham nggak? Jika Yesus bersujud semalam-malaman kepada Allah, Lukas 6 ayat 12, jangan kamu katakan dia adalah Tuhan. Berarti apa yang kamu sembah selama ini itu adalah berhala yang berwujud manusia, yaitu Yesus. Pembohong. Jangan coba-coba menggunakan Filipi 1:18. Saya bacakan lagi dalil, Bu. Ya, di Yohanes pasal 20 ayat yang keberapa ini? Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Saya bacakan, Bu, ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ingat, Yesus mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ingat, Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Allah, Bu. Ya. Bosan ya ngasih taunya ya. Itu kan kamu tulis sendiri, kamu baca sendiri bahwa Yesus menyuruh Maria Magdalena untuk pergi kepada saudara-saudaranya Yesus dan bilang seperti itu, bahwa Yesus akan pergi kepada bapaknya saudara-saudara Yesus dan bapaknya bapaknya Maria, kepada Allahnya saudara-saudara Yesus dan Allahnya Maria. Itu kan Yesus menyuruh Maria pergi berkata seperti itu. Bukan Yesus akan pergi kepada Allahnya. Yesus menyebut Allah itu Bapa, dan pergi kepada Bapa itu kan sudah jelas dikatakan. Sebelumnya sudah diyakinkan oleh Yesus bahwa pergi kepada Bapa itu adalah bahwa dia akan kembali ke sorga, menyediakan tempat bagi kami umatnya. Di Yohanes 14 itu. Jadi nggak bisa kamu mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, Yesus punya Bapa, Yesus punya Allah. Karena Yesus akan pergi kepada Bapa itu adalah bahwa dia akan kembali ke sorga dan menyediakan tempat bagi umatnya. Jadi ngawur aja kamu itu ya, Al-Ayubi. Nah itu, kamu nggak jawab pertanyaan saya. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya, mana pernyataan Yesus ketika dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku, aku menyembahmu. Tolonglah Tuhanku, tolonglah aku umatmu." Aku minta pernyataan seperti itu. Yesus berdoa kepada Bapaknya, ditulis itu, Bapa penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus berdoa kepada Tuhannya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh tidak, aku minta kamu tunjukkan kepada diriku. Kamu nggak bisa jawab kan? Tidak bisa jawab. Kemana-mana ini kamu, kemana-mana. Kamu menjadikan dalil bahwa Yesus berdoa. Emang kenapa Yesus berdoa? Dia berdoa dalam kapasitasnya namanya manusia. Dia sudah menjadi manusia, tetapi dia berdoa kepada Bapaknya, oke? Bapaknya, bukan kepada Tuhannya, oke? Ibu, Avodazara sendirinya nggak bisa kasih tahu ke saya. Apa yang ibu lakukan ketika ibu putar-putar batu, ketika ibu cuci kaki, cuci tangan, ketika ibu baca-baca ayat bagai mantra, ketika ibu melakukan ritual seks dalam penyembahan, ketika ibu berkiblat, ketika ibu berpuasa, ketika ibu apalagi itu pakai pakaian penyembahan. Bagaimana ibu? Bagaimana itu Bu? Bagaimana? Apa yang ibu lakukan dengan begitu Bu? Ibu datang kepada satu objek, ibu putar-putar, ibu nangis-nangis di situ, oke? Bagaimana ibu tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa ibu mengatakan yang seperti itu bukanlah berhala, sedangkan apa yang ibu lakukan itu tidak ada satupun yang kami lakukan, lalu ibu mengatakan bahwa kamilah berhala. Ibu ini berhalusinasi, oke? Melawan kebenaran, melawan fakta, oke? Apa masih kurang jelas? Matius 11 ayat 25. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapaknya. Bapaknya itu bukan manusia. Bapaknya itu tidak berubah. Bapaknya itu tidak terlihat. Bapaknya itu suaranya tidak bisa didengar. Ya. Itu di Yohanes 5 ayat 37, Bu. Ya. Di Lukas 22 ayat yang saya bacakan tadi, ya, yang memiliki kehendak itu adalah Bapaknya. Kalau Yesus tidak memiliki kehendak, kehendak yang terjadi itu adalah kehendak Bapaknya. Jadi yang Tuhan adalah Bapaknya. Kalau Yesus kan bukan. Yesus kan bersyukur kepada Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus bukan.
Buktinya apa? Yesus berdoa, Yesus bersyukur. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah Yesus bukanlah Tuhan. Ya, Yesus bukanlah Bapaknya. Karena Bapaknya kan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sedangkan Yesus pada masa itu, pada masa beliau masih hidup, Yesus terlihat dan suaranya terdengar. Ya, kesimpulannya adalah Yesus ini nggak jelas Tuhan di mana, karena penguasa langit dan bumi adalah Bapaknya. Ya kan? Bapaknya itu artinya penjelmanya, Pak, penghutusnya, Pak, bukan Tuhannya. Bapa dengan anak itu adalah firman yang telah menjadi manusia, Pak. Ya, Bapa itu adalah firman yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Bapaknya buat Yesus itu adalah penjelmanya, Pak, bukan Tuhannya, Pak. Sorry. Nah, sekarang saya bacakan lagi dalil ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak. Nah itu dia, jangan kamu bilang sekalipun dia adalah hamba Tuhan, umat Tuhan. Tidak, dia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi ketika dia berdoa, dia itu berlaku sebagai imam karena dia sudah datang menjadi manusia. Yang kamu ngomongin ini adalah semua tata cara, semua kodrat Yesus sebagai manusia. Dan kamu tidak bisa jawab saya. Di situ dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, Yesuslah pokok keselamatan yang abadi, walaupun dia itu berdoa karena dia sudah jadi manusia dan sebagai imam. Sorry, ayatnya ada, kamu sendiri yang memaksa bahwa Yesus itu adalah manusia ketika dia berdoa. Kamu nggak tahu, dia berdoa dalam kapasitasnya sebagai anak Allah. Sekarang aku mau nanya kepada dirimu, apa sih yang Tuhan kamu lakukan untuk kamu? Apa sih karyanya itu buat kamu? Apa? Kamu kalau mau mengatakan orang Islam itu syirik, buktikan dalilnya. Ya, kalau Nah, ini dia ini kebodohan Tante Uti udah mulai ini. Lanjut Tante Uti, lanjutkan kebodohan Tante Uti. Al-Ayubi, nih tak bacain. Yohanes berapa? Yohanes 20 ya. Yohanes 20 itu mengatakan seperti ini ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah. Nah itu kan. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah itu dia. Yesus menyuruh Maria Magdalena untuk ngomong seperti itu. Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapamu, Bapaknya saudara-saudara Yesus, dan kepada Bapakku, Bapaknya si Maria, kepada Allahmu, Allahnya saudara-saudara Yesus, dan kepada Allahku, Allahnya Maria. Itu konteksnya. Dan di situ pula tidak ada dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku, penciptaku, Allahku yang aku sembah itu sebagai umatnya. Oh tidak ada. Yesus akan kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa dalam kekuatan, kejayaan, kemuliaan sebagai Allah Bapa. Karena pergi kepada Bapa itu dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi ke situ ya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oke? Mana ayatnya? Kamu tidak bisa jawab. Pernyataan Yesus yang mengatakan, aku akan pergi kepada Tuhanku. Cepat jawab. Ya, sudah ngibulnya. Sudah. Ya, saya sudah katakan sering dengan kamu. Tidak mungkin seseorang itu berakal sehat dan di waktu yang sama dia seorang Kristen. Paham? Ya, di dalam Al-Quran apa yang kamu sembah itu adalah sesat. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Paham ya? Terus dilanjut ayatnya itu, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Paham ya? Nah, kamu kalau mau membaca surah ya Maryam, ya lanjutkan di ayat 72-nya. Kenapa kamu takut membaca ayatnya yang 72? Apakah kamu tidak mau menerima kenyataan bahwa orang kafir seperti kamu, pemuja Yesus, musyrik, ya syirik kafir seperti kamu ini masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, khalidina fiha abadan? Pembohong kamu. Ibu Jamalia, bagaimana Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan aku, Bu? Bagaimana Ibu? Ibu mengatakan bahwa kami penyembah berhala, tetapi mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi? Oke, mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi? Dan mana kriteria penyembahan Tuhan yang tidak Ibu yang tidak kami penuhi? Oke, justru penyembahan berhala itu ada di pihak Ibu, bukan? Semuanya ada terpampang di depan mata, diputar-putar. Ada satu objek yang kalian putar-putar, kan? Kalian berdoa di situ, kalian menangis di situ, putar-putar di situ. Bagaimana kamu mengatakan bahwa itu bukan penyembahan berhala, lalu kami tidak melakukan itu, kamilah yang melakukan? Ibu ini bagaimana sih, Bu? Putar balik. Kamu mau dalil ya orang Islam itu dijamin oleh Allah ke surga? Mana manusia berhala? Manusia mana? Kamu tunjukkan kepada saya kalau ada manusia yang hidupnya kekal, dari kekal sampai kekal, yang pernah datang menjadi manusia lalu dia kembali kepada kekekalannya dalam wujudnya yang sama seperti dia naik ke sorga. Oke? Tunjukkan kalau yang begitu adalah manusia. Tunjukkan. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa kami penyembah berhala, lalu mana ritual penyembahan berhala yang kami lakukan? Seperti contohnya adalah berkiblat, contohnya adalah putar-putarin satu objek yang adalah berhala itu sendiri, berupa batu, berupa pohon, berupa gunung. Lalu ada ritual cuci kaki, cuci tangan sebelum penyembahan kepada berhala. Lalu ada puasa-puasa sebelum penyembahan berhala. Lalu ada mantra-mantra, ayat-ayat suci yang dibaca bagai mantra. Lalu ada apa lagi? Ada pemotongan hewan-hewan, penyembahan korban-korban darah-darah yang tertumpah yang diserahkan kepada berhalanya. Ketika kamu mengatakan kami menyembah berhala dan kamu tunjukkan salah satu saja dari ritual penyembahan berhala yang kami lakukan, silahkan. Orang penyembah berhala itu mereka berkiblat, mereka putar-putar, mereka menangis di situ, mereka potong-potong hewan korban, lalu mereka melakukan ritual seks. Oke? Tunjukkan di tempat kami di mana ada ayat kami yang menetapkan bagaimana bersek-sek, oke? Tapi itu haram, Pak Kece. Ya, Bu Uti ini kan seperti Hindu ya, menyembahkan Krishna, Ibu Uti menyembah Yesus. Itu mau lari di kemana coba Ibu Uti? Mana ayat
itu yang mengatakan bahwa yang ditumbalkan sebagai manusia itu adalah Yudas Iskariot. Tunjukkan ayatnya yang menulis bahwa Yudas Iskariotlah yang digantikan. Dan di mana di dalam ayatmu, di dalam Qur'anmu yang mengatakan Yudas Iskariot itu menggantikan posisi Isa. Oke, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ada nama jelas ditulis di situ. Oke, jangan ngawur, jangan asal japlak. Oke? Ya, terima kasih teman-teman untuk atensinya. Jadi kesimpulannya adalah orang Kristen tidak melakukan ritual penyembahan berhala seperti putar-putar batu, ya kan? Tidak ada ritual seperti itu. Yang dituduhkan kepada kita bahwa kita menyembah berhala, justru tidak ada satupun kriteria penyembahan berhala yang kita lakukan. Justru ada di pihak Ibu Jamalia. Tuhan Yesus berkati.